Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom dan selamat datang di acara kami bersama PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan dalam acara ini, selamat bergabung bersama. Kali ini kita akan melanjutkan sesi ketiga pengajaran bersama-sama dengan Mami Chun Wahono dengan tema pelayanan adalah kewajiban atau berbuah adalah kewajiban. Dan kita akan melanjutkan sesi yang ketiga pada hari ini. Silakan, Mami. Tolong di-unmute, Mi. Terima kasih, Riana. Senang sekali berjumpa lagi. Tadi Riana bilang berbuah dan pelayanan menjadi kewajiban. Jadi ada beberapa ayat saja yang berbeda. Berarti teman, kita kalau pelayanan itu wajib. Ingat ya, Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Bukannya baik, terlalu baik. Amin nggak? Coba kamu ngomong sendiri di hati kamu. Terlalu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita harus balas kebaikan orang. Itu kalau orang. Kita terdidik dari kecil bahwa kita harus membalas kalau orang baik. Budi itu dibawa mati. Makanya apalagi bagi orang Tionghoa, kalau orang enggak kenal budi, di tradisi Tionghoa itu sangat buruk. Ya. Jadi itu baru sesama manusia. Misalnya ada tradisi hormat orang tua, hargai, itu semua ada di perjanjian lama dan harus kita lakukan. Itu sudah tertulis, di loh batu, loh hati kita, bukan loh batu, loh hati kita. Ya, harus kita membalas kebaikan orang. Setidak-tidaknya membalas kebaikan orang, kita doain dia. Kalau orang itu nggak bisa jumpa, kita layani, nggak bisa, doain. Apalagi sama Tuhan. Tuhan itu melakukan hal-hal yang kita nggak bisa buat. Ketika dia buka jalan atas hidup kita, ketika dia pertemukan sesuatu solusi yang tidak pernah kita pikir dan tidak pernah di dalam hati kita, sehingga urusan bisa selesai, sehingga ada jalan keluar, sehingga kita disembuhkan. Itu pekerjaan Tuhan. Masa kita nggak mau balas kebaikan Tuhan? Kita balasnya dengan apa? Kita balasnya bukan bilang thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Nggak cukup cuman ngomong doang. Maka selain thank you, wujud nyata daripada thank you, kita harus do something. Sebagaimana dia baik bagi kita, karena dia do something bakal kita. Maka kita yang mau membalas kebaikan kita, sekali lagi nggak cukup only say thank you. Harus ada perbuatan. Nah, karena kita udah dicuci otak sama firman Tuhan, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka dengan apa yang kita ada, apa yang kita punya, maka kita harus lakukan untuk sesama kita. Saya ulang nih ya, Yesus sudah lebih dulu lakukan untuk kita. Maka untuk membalas kebaikan Tuhan, kita harus melakukan sesuatu untuk sesama. Harus.
Ingat ya, ini bukan tawaran. Melakukan sesuatu bukan tawaran. Melakukan sesuatu bagi sesama adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Tuhan nggak punya mulut, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Anggota tubuh Tuhan adalah Anda dan saya. Kita harus berbuat baik bagi sesama. Harus. Sampai batas apa kita berbuat baik? Sampai kita berbuah. Ingat ya. Kan nggak tahu berbuat baik, kita selalu pikir kita sudah berbuat baik. Tetapi manusia kalau nggak punya target, jadi nggak mengerti baiknya sampai apa. Baiknya sampai bagaimana. Gitu. Saya sangat percaya kita terdidik di keluarga yang bagus. Kita keturunan Tionghoa. Banyak dari kita, hampir semua, mungkin ada 1-2. Dan tradisi Tionghoa sangat menekankan soal begini. Kepercayaan, menghormati otoritas, gitu ya kan? Itu sangat. Jadi tema yang saya sudah bawa, melayani dan berbuah itu bukan dua pelajaran, tetapi melayani sampai berbuah itu adalah satu pelajaran. Ya. Jadi kamu melayaninya sampai berbuah. Garis bawahi ya teman-teman. Kalau kamu tidak mengerti, kamu cuma nyumbang ke panti asuhan, ke panti jompo, bikin sembako, udah beres. Itu pelayanan, bukan anak Tuhan. Pemerintah aja melakukan begitu, pemerintah yang Pancasilais. Berarti semua agama melakukan hal yang sama. Tetapi ingat, Tuhan kasih kita firman yang adalah Allah. Tuhan kasih Roh Kudus sebagai penolong kita. Masa pelayanan kita sama pemerintah yang beraneka agama di dalamnya. Sebagai anak Tuhan yang di dalam kita ada Roh Kudus, kita harus melakukan lebih. Sekali lagi sebagai anak Tuhan, kita harus melayani yang lebih. Dan temanya sampai berbuah. Kemarin saya ingat kalau nggak salah, saya tutup dengan Titus 3 ayat 14 kemarin. Biarlah orang-orang kita ya kita ini loh, yang udah belajar firman, yang katanya cinta Tuhan, yang katanya mau mengabdi kepada Tuhan. Kita ini juga belajar. Jadi belajar sampai tua begini juga tetap kita harus juga belajar. Melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Ya. Jadi kita harus kerja. 2 tes 3 ayat 10 kalau nggak salah. Nggak kerja jangan makan. Itu ada ayatnya ya. Kalau nggak kerja tuh jangan makan. Bukan kerja cari duit. Mungkin kamu udah nggak bisa kerja cari duit. Tapi di rumah
Kamu bisa bantu-bantu sesuatu, menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita udah tua, kita jadi berkat bagi sesama. Apa ada kalau kita rajin, maka ada banyak di rumah tangga yang bisa kita kerjakan. Walaupun kita udah tua, walaupun kita laki-laki. Jadi ini bukan kerja untuk duit doang, upah bukan. Ya. Kenapa Tuhan bilang untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok? Kenapa? Karena di balik itu supaya hidup kita jangan tidak berbuah. Anda lihat ayatnya macam-macam, tetapi poinnya sangat dititik beratkan oleh firman, setiap orang harus berbuah. Ingat itu. Ya. Makanya saya buka pagi hari ini dengan Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai 9. Grace, coba baca pelan-pelan, Grace. Satu ayat dari Lukas 13. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Satu ayat stop ya, Grace. Ya, ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Oke. Ya, satu ayat dulu. Ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Tulis ini, ya, di catatan tulis. Ada pohon ara tumbuh hidup di kebun anggur. Dari zaman baheula sampai hari ini, kemajuan teknologi untuk pertanaman, pohon anggur itu nggak bisa sembarangan hidup, tidak bisa. Dari bodoh-bodoh orang dulu sampai hari ini teknologi canggih, lahan untuk buah anggur itu selalu yang terbaik. Bukan hanya lahan yang bagus, medianya yang bagus, dia juga harus punya udara yang cocok, yang pas. Nggak bisa dia tumbuh di mana-mana, nggak bisa. Nggak ada pohon anggur tumbuh di mana-mana. Ya, bukan begitu. Kebun anggur tuh mesti dipelihara. Mungkin dia di antara semak, biji ada yang jatuh, tapi pasti nggak bagus. Anggur yang bagus harus dipelihara. Dipelihara artinya apa? Dipesiangin, ya macam-macam saya nggak ngerti. Ya, tanahnya juga bagus, pupuknya cukup, udaranya bagus. Tetapi ada pohon ara. Pohon ara semacam pohon kelapa. Pohon ini bisa tumbuh di mana saja. Semau-maunya aja, tumbuh aja. Lahannya nggak usah dipelihara, di halaman, di mana terserah, dia tumbuh aja. Bayangkan sekarang si pohon ara tumbuhnya di media kebun anggur. Elvira, seharusnya si pohon ara berbuah lebatnya. Ya, Bu. Harusnya si pohon ara berbuah apa tidak? Seharusnya. Berbuah. Kenapa? Kenapa seharusnya dia berbuah? Karena ayo saya putar begini. Kenapa Elvira?
Ya. Kenapa dia harus berbuah? Leni, jawab aku. Leni. Iya, Oma. Kenapa harus? Sebab pohon ladang anggur itu udah mendapatkan yang terbaik. Jadi kalau pohon aranya itu harusnya berbuah, sebab pohon aranya itu bisa tumbuh di semua tempat. Tapi anehnya ini pohon aranya nggak tumbuh walaupun udah di ladang yang bagus. Tidak berbuah, bukan tidak tumbuh. Tidak berbuah. Iya, tidak berbuah. Ya kan? Lucu. Yes. Seharusnya selayaknya media pohon anggur udah yang kelas 1, datanglah si pohon ara. Selayaknya, sewajarnya, seharusnya dia berbuah. Orang di pinggir jalan yang nggak diurusin aja dia berbuah, apalagi di media pohon anggur. Tetapi dia tidak menemukannya, kata Yesus. Nggak ada buahnya. Coba refleksi kepada diri kita hari ini. Kita pohon arah. Dan kita ditaruh di media pohon anggur. Apa yang kita nggak bisa coba? Tuhan kasih kita pinter. Tuhan kasih kita tinggal di Amerika. Ada yang bolak-balik. Tetapi Tuhan kasih kita fasilitas segala-galanya. Ada kendaraan, kita nggak dikasih cacat, kita dikasih mata pencaharian, semua full. Nggak ada yang Tuhan nggak kasih kita. Tetapi umur kita udah berapa? Coba tanya diri sendiri. Ikut Tuhan udah berapa lama? Hari ini kalau saya tanya, berapa jiwa Betty bawa kepada Tuhan? Coba Grace jawab, Nani jawab, Agnes jawab, diri sendiri aja. Mary Halim jawab. Udah berapa tahun jadi anak Tuhan? Selama ini kita hidup di lahan pohon anggur. Berapa jiwa kita sudah bawa untuk Yesus Kristus? Tuhan kasih kita segala-galanya. Sarana sampai persekutuan aja kita udah ikutin tahun-tahun. Karuan kalau kita jadi orang Katolik di luar yang kagak ngerti firman, kita udah di dalam. Udah jadi pekerja, udah jadi aktivis. Berapa jiwa kamu bawa untuk Yesus? Atau nggak usah yang jauh-jauh. Kamu punya berapa anak? Anak adalah pelayanan yang disediakan Allah bagi kita. Apakah anak-anakmu memiliki iman seperti kamu? Apakah anak-anakmu terdidik untuk hidup takut akan Tuhan? Tuhan nggak menuntut buah jiwanya dari orang yang di luar. Tuhan tuntut anak-anak kita ladang yang Tuhan sediakan. Apakah anak-anak kita garap dari masih kecil untuk hidup takut akan Tuhan? Riana, kenapa kamu ketawa? Saya lagi tepok-tepok Andy. Ini anak saya, Mami. Ini anak saya yang gede. Saya terima aja, jadi kelihatan muda terus ya nggak Tante? Dibilangin daripada ini kakek saya atau bapak saya kan nggak lucu. Ini anak saya yang sudah mencontoh seperti maminya. Serius,
ini saya ngomong serius. Jadi kalian yang udah di atas 50, 60, ayo mikir. Ini dituntut loh. Terus, kalimat kedua, Grace. Oke, ayat 7. Ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Stop sampai situ. Stop. Oh, iya. Jadi lihat nggak, Tuhan itu rajin loh cariin buah. Jadi Tuhan perhatikan kehidupan kita nggak, teman? Jangan pikir Tuhan nggak perhatikan. Kurang apa ditambahin. Butuh apa Tuhan sediakan. Kekurangan apa Tuhan tutupin. Ketakutan, kekhawatiran kita dia kasih contoh, dia kasih pertolongan, dia urapi kita, dia pulihkan relasi kita. Dia perhatikan. Kalau kita ada hari ini seperti hari ini, terlalu banyak itu bukan karena kepintaran, kelihaian, hoki. Hoki apa sih namanya? Orang Cina bilang begini nih. Hoki teit punsu teji. Nah, gitu. Ahyang. Hoki itu apa sih pakai bahasa rohani? Hoki itu berkat. Berkat Tuhan tuh teit nomor 1. Amin. Punsu itu kepintaran, kelihaian, modal. Effort, ya. Itu teji nomor 2. Tetapi yang penting tuh apa? Tadi gua ngomong udah lupa lagi dah. Hoki itu teit. Kita suka ngomong, aduh tuh orang hoki banget ya. Aduh, gua nih hoki banget. Gua mau begini kesampaian. Aduh, gua hoki banget. Itu hoki namanya diberkati Tuhan. Saya bilang kita dalam grup ini semuanya hoki. Amin nggak? Ngomong amin di dalam hati, ngomong. Kita semua orang hoki. Eli Wong, hoki apa nggak hoki Eli Wong? Hoki, Mami. Nah, semua kita hoki. Punsu teji. Punsu itu kita nggak bisa apa-apa. I'm nothing. Tetapi kalau yang sempurna masuk ke dalam kita yang nothing, kita jadi something. Punsu teji. Makin apa sih orang yang sukses apa sih? Orang sukses adalah orang biasa kayak kita. Tetapi Tuhan memenuhi dia. Dia buka jalan, dia panggil customer, dia kasih kita hikmat kebijaksanaan sehingga kita tahu jalan begini harus jalan begini, yang ini dijual, yang ini jangan, yang ini diambil, ditutup. Itu hikmat semua dari Allah. Kalau kita bisa bertahan sampai hari tua kita, itu karena Tuhan. Ingat ya teman. Jadi kita pohon ara yang tumbuh di lahan media pohon anggur. Ayat selanjutnya, baca lagi. Dicari terus ya, Tuhan saben hari perhatikan selama bertahun-tahun. Ya, kurang apa dikasih, tapi nih pohon gablek banget. 3 tahun. Yesus pelayanan 3 tahun. Dia bukannya langsung tanam berbuah, dia harap tidak, dia baik, dia sabar. 3 tahun dia ikutin terus. Terusin, Grace. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuan,
biarkanlah dia tumbuh tahun ini. No. Sebelum 8, 7 akhir belum. Oke. Setelah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Terus dia ngomong ini yang paling penting, garis merah, hijau, kuning, biru. Tebanglah pohon ini. Percuma, untuk apa dia hidup ini dengan percuma? Ini perkataan Yesus, perumpamaan Yesus. Tebang pohon begini, untuk apa dia hidup dengan percuma? Dikasih fasilitas bagus, dikasih muka cakep, dikasih badan yang normal, kagak cacat, semua otak yang pintar, tapi tidak bisa menghasilkan buah. Tebang, percuma dia hidup, percuma gua rawat, percuma gua berkati, percuma dikasih sarana. Ini jelas sekali. Untuk apa ia hidup dengan percuma? Jadi ini nanti saya ajarin kalian, ada satu lagi, sifat Allah yang hakiki. Nggak tahu udah dapat belum? Lu lihat ya, Tuhan itu kasih kita segala-gala percuma. Ada sesuatu yang dia harapkan, teman. Memang Allah penuh kasih, memang Allah nggak hitungan, tetapi ada sifat Allah yang luar biasa. Kalau keburu, yang pertemuan selanjutnya saya kasih itu pelajaran kalau ini udah habis. Untuk apa ia hidup dengan percuma? Jadi dari kata ini dan akan diteguhkan oleh banyak ayat, Tuhan mengharapkan sesuatu dari kita. Dia berkorban untuk kita. Dia berharap hidup kita tidak percuma. Ingat ya, hidup kita tidak boleh percuma. Ingat itu. Saya bocorin sedikit pelajaran sinonimnya. Ingatnya, ada orang dikasih talenta satu, nggak dikembangbiakan. Ingat nggak, Riana? Ditanam. Diapain? Enyah engkau hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Sama, men. Percuma dia hidup. Biar pelajaran ini keras, tetapi membuat Anda harus bergerak. Harus bergerak. Percuma Anda PA, tapi kalau kamu sama saja. Cuman bilang pelajaran Ibu Cun bagus-bagus, aku nggak suka. Aku berdoa tadi pagi, setiap kali minggu dibawa saya dalam doa. Kenapa? Bahwa saya mau firman yang dibahas bukan hanya baik untuk telinga, tetapi mempertobatkan banyak orang. Itu doa saya. Percuma saya bawa begini jelas, tetapi kalian tidak berubah. Ingat ya. Maka ayat terakhir, Grace, jawab orang itu baru. Oke, ayat 9, Tante. Ya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ujungnya apa? Tebang. Banyak aku dengar hamba-hamba Tuhan, kita orang nggak berani, orang Katolik nggak berani. Selama pandemi tuh manusia nggak bisa tebang. Tuhan tebang selama pandemi. Aku bilang nih. Makanya di Eropa itu orang nangis-nangis berdoa di Karpak, di mana waktu melanda begitu banyak orang mati yang tidak disangka. Kita Katolik nggak ngomong begitu, nggak boleh. Tapi saya lebih daripada 5-10 pendeta ngomongnya begitu. Manusia nggak bisa tebang, tetapi Tuhan melalui caranya yang ajaib pandemi, dia tebang banyak orang. Kita nggak tahu, kita cuman kesian, aduh orang ini baik.
baik. Tetapi belum tentu benar. Dia baik. Tapi dia hidup dengan percuma. Coba baca Dede, kalau nggak salah ya, Matius 5:16 deh. Coba cepet cari siapa yang duluan baca. Baca satu orang. Matius 5 ayat 16. Iya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita dikasih segala-gala, kita berbuah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan? Amin. Jadi kalau kita nggak do something, dikasih segala-gala dalam hidup kita, tapi kita enjoy, bakal kita doang. Wow, kata Tuhan, teman. 2 tahun Tuhan sikat orang yang terkenal, yang kelihatan baik, orang yang pintar, orang yang segala. Memang kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh. Tetapi luar biasa selama pandemi ini. Terus kata si tukang kebunnya, jangan deh bos, jangan sekarang. Kasido saya nih akan mencangkul tanah sekelilingnya. Aku akan rawat, aku akan memberi pupuk. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Sampai bohot kan si penjaga kebunnya. Tapi kalau dia nggak berbuah, ya terserah bos dah, terserah bos. Kalau hidup kita tidak punya nilai kepada kerajaan Allah, untuk apa kita hidup? Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Bukan donatur tok, dengerin gua. Kamu nggak kasih sumbangan, orang lain kasih sumbangan. Setiap orang diciptakan unik. Nah, misalnya tadi udah aku pakai contoh Riana deh. Si Andy kalau nggak ketemu Riana, belum tentu dia datang kepada Yesus. Jadi Riana dibuat sedemikian rupa sama Tuhan sehingga Andy mau. Kan si Andy rada auban juga kan. Tetapi bohot sama Riana. Karena apa yang Riana ngomong betul. Apa yang dia omong lagi terjadi. Karena apa? Allah menyertai setiap perbuatan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kalian ngomong, entar Andy, kalau lu nggak begini, lu begini, gua nggak tahu kan. Dan Andy bisa lihat terjadi. Riana rajin doa, baca firman, aktif gini. Jadi setiap orang punya keunikan masing-masing, diciptakan Tuhan untuk mempertobatkan orang yang unik lagi. Andy diomongin sama 1000 orang belum tentu bisa bertobat. Tapi kena sama Riana, pas. Serius. Jangan pernah bilang saya nggak berguna. Saya nggak punya talenta, Ibu Cun. Saya karunia saya apa, saya nggak tahu. Ya nggak tahu. Lu belum masuk pelayanan, dari mana lu tahu? Coba masuk pelayanan. Jangan kasih duit doang. Nanti kamu tahu, orang tahu kamu punya kelebihan di mana. Mami, mau Ya. tanya. Ya. Tadi ya Mami bilang kita punya anak, itu adalah ladang pelayanan kita. Ya. Sekarang ceritanya Dedek lagi mau mencari mau mencari tools yang baru. Karena kalau Dedek lihat lagi ya, itu anak-anak dari kecil. Ya, kita bawa baca Alkitab bareng, kita doa bareng. Anak-anak saya ikut aktif di gereja, jadi putra altar, jadi yang bawa bacaan pertama, bacaan kedua. Tapi begitu mereka masuk kuliah, lepas
itu kenapa nggak balik lagi ya? Belum waktunya. Itu Tuhan suruh kamu tekun berdoa. Oke. Itu anak kalau punya fondasi udah benar, berjalannya waktu dia egonya lagi timbul, namanya anak muda, pengen berprestasi, prestasi, mengabaikan relasi sama Tuhan, sama kamu, sama siapa, nggak ada waktu, prestasi. Satu hari kalau kamu doain terus, orang berprestasi membuat orang frustrasi, membuat orang depresi. Saya suka antar orang pergi ke psikolog, psikiater. Bukan orang bokeh-bokeh. Orang kaya-kaya, orang pintar-pintar. Bengong aja. Di pengasuhnya sama anaknya. Ngoceh sama dokter. Cuma sejam bayarnya mahal. Duduknya bengong, gak ada stres. Sebab ini kehidupan, ini aku dapat di choice. Orang yang terus mengandalkan sisi prestasi, satu hari terus prestasi, abaikan relasi, dia akan frustrasi dan depresi. Ketika dia udah capai semua, what for? Dan dasar yang kamu tanam, Dede, itu akan muncul pada saatnya. Sisi prestasi dan sisi relasi harus seimbang. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena orang menitik beratkan kepada sisi prestasi. Mengabaikan relasi dengan pasangan, dengan anak-anak. Nanti di hari tua dia merasa lonely. Karena apa? Karena dia tanemin anaknya biar pintar, biar berprestasi. Tapi dia nggak didik anaknya dalam hal relasi. Nanti di hari tua kita lihat anak-anak cucu kita pintar-pintar jadi ini, jadi itu. Tetapi dalam relasi dia sangat egois. Makanya tadi ada Titus 3 ayat 14. Kerja boleh untuk memenuhi hidup yang pokok supaya kamu jangan berbuah. Jangan tidak berbuah. Berbuahnya kita masuk sekarang. Oke. Ya, ini kemarin aku udah kasih apa belum ya? Kalau nggak percuma, seharusnya orang Mazmur 92 ayat 15 aku udah kasih belum? Coba udah, lihat. Mami udah kasih. Kemarin itu eventually kita selesai waktu pas yang berbuah bagi kerajaan Allah adalah kewajiban dari Yohanes 6:27 Sekarang kita udah di situ ya. Iya. Kesatu buah pertobatan. Ada 3 macam buah, ingat ya. Kalau ngomong cuma buah-buah doang. 3 macam buah. Pertama, buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 sama dengan Lukas 3 ayat 8. Udah dong ini saya ingat. Udah apa belum, Riana? Yang 3 buah itu belum, Mami kemarin tuh baru ngomong tentang yang Mazmur 92:15, terus Yeremia 17:8, terus sifat Allah yang unik, Roma 11:36, terus terakhir Yohanes 15:6, bersekutu dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, terus Lukas 12:48, sama yang terakhir Yohanes 6:27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Iya, bagus. Sorry. Kamu bilangin aku dong. Aku lupa. Nggak apa-apa, Ibu Cun. Iklan aja berkali-kali kok. Terima kasih. Kalau menurut saya. Biar makin Ulang-ulang jelas. apa-apa.
Makin Biar jelas, masuk. biar masuk. Ntar katanya Ibu Cun cerewet lagi. Oke. Matius 3 ayat 8 sama dengan Lukas 3 ayat 8a. Lucu ya di kitab suci. Nggak usah dibaca lagi, tapi poinnya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kamu bertobat nih teman-teman, ayo berubah dong, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kamu. Ya, saya suka lihat ya, orang tua ya cincailah kalau aku bilangnya. Kembali kayak masih muda lagi, demen macok lagi, tau nggak? Waktu masih muda dia cari duit, aktif di gereja, udah tua dia ngapain? Dia buka meja, dia main ceki lagi gitu. Ya itu uang kecil lah. Apalagi yang di Las Vegas tuh. Main pergi ke meja gitu. Selama itu tidak mengganggu, selama kamu bisa menguasai diri, no problem. Jadi main sebagai iseng-iseng. Tetapi saya mau ingatkan satu. Dosa juga dimulai dari iseng-iseng. Ingat itu, akhir, betul nggak? Semua tuh dari iseng-iseng. Dulu, papi, asal kita ke puncak, kalau kita jaga malam orang mati, pada main itu tuh remi ya. Main yang bulet-bulet tuh apa tuh? Pertama pakai kayu itu loh, kayu begeretan. Tahu nggak? Kalau bayarannya juga pakai itu. Ntar siapa yang menang makan bubur, begitu doang, iseng-iseng. Tapi nanti di puncak jalan-jalan nggak capek, pakai duit. Goceng-goceng, satu batang tuh goceng, gitu lama-lama. Kalau kita nggak punya komunitas, kalau firman tidak didengungkan terus, lama-lama jadi penjudi bukan. Tidak ada orang dari lahir udah gede terus punya niat begini. Gua mau usaha yang bagus yang menghasilkan duit, terus saya mau jadi penjudi ulung. Nggak ada. Nggak ada. Tapi orang yang jual, dia punya usaha, dia jual, dia punya toko, dia semua gitu kalah. Mulainya dari apa? Iseng-iseng. Ingat dosa itu landai, kata Ibu Cun. Landai. Dosa. Tapi mengikat. Dosa itu di depannya enak. Di depannya enak. Tetapi lama-lama mengikatkan. Dan kamu nggak bisa terlepas lagi. Ya, jangan sampai begitu. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, Amsal 4:23. Nani ada kitab suci di depan kamu, Nani, Thomas. Ada. Amsal 4 ayat 23. Ini satu pelajaran sebenarnya ini. Tapi ini saya masukin aja ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Ini sering sekali dipakai di pelajaran apa juga sering dipakai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya. Jaga. Bukannya otomatis dong, jaga. Masa udah kenal firman, hati mesti jaga. Itu firman yang bilang. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Hati, pikiran, dengerin lihat saya ya. Hati dan pikiran 2 jengkal doang. 2 jengkal tangan.
Tetapi supaya hati sama pikiran seia sekata, itu proses seumur hidup. Bisa nangkap nggak Ahyan? Hati, pikiran cuma 2 jengkal. Seringkali pikiran ngomong apa? Hati kata si Yesus begini waktu di Taman Getsemani. Roh penurut, tetapi daging lemah. Daging itu pikiran. Roh itu hati. Bisa nangkep? Makanya Yesus bilang berjaga-jagalah sejam aja sehari. Roh penurut, tetapi daging lemah. Ini juga jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya nggak mau bahas panjang ini. Roma 6. Nah ini saya kasih 2 ayat. 2 ayat yang sama. Bagaimana Ibu Cun lepas dari dosa? Saya tahu ini kelemahan. Kelemahan lama-lama jadi dosa. Kalau kamu ikut pria sejati, maka ada banner-banner yang ngomong begini nih. Dosa kamu mau catat boleh. Dosa tetap dosa. Dosa bukan kelemahan. Dan setiap dosa pasti ada akibatnya. Saya ulangi ya. Dosa tetap dosa. Dosa bukan kelemahan. Dan setiap dosa pasti ada akibatnya. Jangan pikir ada apa, Mami? Hah? Setiap dosa pasti ada apa? Dicatat, Mami. Akibatnya. Oke, terima kasih. Pasti ada akibatnya. Nggak ada dosa yang nggak ada akibatnya. Gua tutup sama duit, ntar dia diem. Di dunia kamu bisa tutup sama duit. Di hadapan Tuhan nggak bisa. Pasti ada akibat yang kamu nggak pernah terpikir. Ya, Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Coba baca lagi, Nani. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Anda lihat ya di Roma 6, diulang sampai 2 kali. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ayat 19 aku baca, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, ayat 22, sekarang kedurhakaan menyerahkan tubuhmu jadi, yang dulu jadi hamba. Jadi lihatin ya, yang saya minta kalian garisi gini, dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, juga dimerdekakan dari dosa menjadi hamba Allah. Ayat berapa tuh yang hamba Allah? Poinnya sama. Perhatikan ya, kalau kamu mau dimerdekakan dari dosa, bukan menjadi hamba gereja saja. Bukan jadi hamba komunitas. Kamu kerja menjadi hamba kelompok. No. Kamu harus menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Allah. Apa artinya? Coba bedain.
Riana. Hamba kebenaran artinya hidup dalam kebenaran. Kebenaran duniawi ya, Tuhan tapi dunia gitu loh. Tapi hamba Allah itu kita benar-benar berpegang pada Tuhan. Jadi apa bedanya dengan hamba gereja? Saya kasih contoh dulu. Gereja itu cuman organisasi doang. Tapi kalau yang namanya Allah itu kan kebenaran sesungguhnya yang sejati. Yang jelas, nggak jelas. Nggak jelas. Orang-orang nggak jelas. Ayo kamu ngajar yang jelas. Apa bedanya semua? Ayo yang udah biasa. Apa saya jadi hamba gereja dan saya jadi hamba Allah? Oke, kalau saya jadi hamba gereja, saya hanya bekerja untuk gereja, untuk kepentingan keperluan gereja. Iya. Jadi ikutin peraturan-peraturan gereja. Iya, betul. Tapi kalau saya jadi hamba Allah, saya bekerja untuk kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar saya ngikutin peraturan gereja, aktif di gereja, tapi saya mengikuti hamba Allah, baca firman, menjalankan firman. Nah, iya. Inilah yang sering terjadi di persekutuan-persekutuan di Indonesia. Di mana-mana, bukan di Indonesia. Ada pekerjanya yang sangat takluk kepada peraturan gereja, seringkali nggak cocok dengan orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran Allah. Orang yang aktif di gereja belum tentu kenal firman. Kalau dia nggak kenal firman, maka karakternya terbentuk atau tidak. Berubah apa enggak sikap hidupnya, tutur katanya berubah enggak. Padahal dia jadi hamba gereja udah 40 tahun. Tetapi kalau kita mau lahir baru, kita jadi hamba Allah, firman memenuhi kita, maka setiap langkah hidup kita selalu kita perbanding atau kita uji. Gua lakukan ini salah enggak ya? Saya bertindak begini dosa apa enggak nih ya? Saya lakukan ini semua diperhadapkan dengan kebenaran yang kita sudah tahu. Dan berapa banyak orang aktif di gereja tapi tidak kenal kebenaran. Kalau aktif di gereja nggak kenal kebenaran, menjadi hamba gereja, menjadi hamba kelompok, itulah yang jadi troublemaker hari ini. Mereka lah yang menjadi batu sandungan. Udah tahu orang kalau dibilangin, disampaikan jadi ribut. Gue ngomong sebenarnya loh, Jun. Ini gue ngomong sebenarnya. Lu ngomong sebenarnya. Tapi bakal apa? Lu cari muka ngomong begitu. Tapi gue ngomong yang, tapi lu ngomong bikin orang ribut. Masa nggak punya hikmat? Nah, nggak punya hikmat. Orang lihat dia aktivis gereja, masa dia ngomongnya nggak benar? Ya tapi dia ngomongnya nggak hikmat. Belum lagi kalau dia tambah-tambahin lagi. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, maka kita seringkali jadi bemper. Tahu jadi bemper? Kalau tahu ini bakal ribut, kalau aku sampein, bakal apa aku sampein? Ayo Ibu Cun, siapa yang ngomong begini? Gue yang ngomong. Nggak mungkin Ibu Cun, ini kejadian sesungguhnya. Nggak mungkin Ibu Cun ngomong begitu. Terserah lu. Tapi kalau gua ngomong, yang ngomong siapa? Jadi kelompok saya bisa terpecah-pecah. Lu mau percaya boleh, nggak boleh. Tapi gua yang ngomong. Udah gitu aja. Anda lihat dalam pelayanan tidak gampang. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita harus menjadi hamba Allah. Baru nanti kita bisa dimerdekakan dari dosa. Tapi kalau kita menjadi hamba gereja komunitas,
kamu belum menjadi hamba kebenaran. Artinya apa sih hamba kebenaran? Tulis aja ya. Terlibat dalam pelayanan roh jiwa. Harus dimerdekakan dari dosa yang mengikat, yang membawa kepada kedurhakaan. Itu dia. Pelan-pelan kita bilangin, lu nggak boleh begini. Tapi kan saya nggak bohong. Ya tapi kan nggak perlu. Kalau lu diadu domba, mau nggak? Kenapa sih mesti ngomong yang jelek tentang orang? Kenapa? Coba gue tanya. Ayo semua tanya nih 30 orang. Kenapa mesti ceritain yang jelek tentang orang? Kamu mau kasih lihat bahwa kamu lebih baik dari dia ya? Mungkin di pihak itu, di sudut aspek kehidupan itu, betul kamu lebih baik. Tapi kan aspek hidup yang lain kamu lebih buruk dari dia, gitu loh. Jangan ngomongin orang jeleknya. Emang kamu nggak punya jelek? Emang kamu nggak punya sisi negatif? Emang kamu sendiri nggak pernah punya blind spot? Setiap orang tuh punya blind spot. Jadi jangan suka diomongin, apalagi kasar gotolan dia bilang, itu kan lagi ngobrol doang, Cun. Itu perkataan sia-sia nggak? Makanya kan saya udah cerita di sini. Saya SD kelas 3 di Papua, bahasa Inggrisnya kuat. Pakai album segini kecil, terus pakai potret, terus sok-sokan anak SD ngomong bahasa Inggris, album pakai kata-kata mutiara. Gue inget sekali, gue bikin tuh kelas 3 atau kelas 4. Silent is golden. Udah ilah, bangga setengah mati gue tulis. Silent is golden. Si Cun keren bahasa Inggris. Nancep tuh. Aku kalau kata-kata bagus, gue nancep. Sekarang umur saya 75. Silent is golden. Amin ya? Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong. Itu. Dari SD sampai hari ini, itu yang paling bagus. Ya, silent is golden. Bukan urusan kita. Ada tuh jadi perkara ya, mau diangkat jadi ketua. Bagian lawannya emang anaknya lagi kanker gitu ya. Suaminya carain dia segala. Itu dikaja alasan jangan pilih dia. Karena suaminya terang-terangan lepas dia tuh sepihak, pakai palsu-palsu segala saksiannya. Kesian dia. Tapi dia bagus sekali di dalam pelayanan. Orang mesti lihat full persoalan. Jangan sepenggal-sepenggal. Kalau kita nggak tahu persoalan fullnya, kita cuma tahu sepenggalnya. Jangan kita turut menyebarkan. Itu belum tentu benar. Itu hoax, gosip. Apa sih gosip? Coba Kian, apa gosip Kian? Jangan digosok sip ya, bukan. Coba apa itu gosip? Dede, ayo cepat. Gosip itu apa? Gosip itu 50% benar. 50% up to me. Mulut-mulut gua mau ngomong apa aja. Si pembantu itu hamil. Di situ ada bapaknya yang genit, ada anak perjakanya 2. 50% betul tuh pembantu hamil. Tetapi tetangga ngomong bisa 5-6 versi. Yang bilang entah bapaknya yang tidurin, ada yang bilang anaknya yang gede, bukan, yang kecil suka pulang malam, dia yang bukain segala macam, itu gosip. Orang dia kerja, dia baru datang kerja 4 bulan, emang dia udah bilang dia hamil. Coba. Gosip 50% benar.
50% tergantung kita mau ngomongnya belok ke kanan, ke kiri, apa lurus, tergantung kita. Dan itu dosa. Bapak pendusta. Nggak tahu juga. Baca sekarang akhir. Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Nah, kita harus berbuah roh, berbuah pertobatan. Kalau kita tahu mulut kita ember, mulut kita suka tambah-tambahin, ini bertobat. Nah, ini buah pertobatan. Coba baca. Yohanes 8 ayat 44. Yes. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang tergantung kita. Kita mau ngomong atas kehendak sendiri atau kita mau ngomong fakta. Ngomong fakta aja juga kalau itu bikin orang ribut, ngapain? Gitu loh. Belajar, saya belajar, kalian juga harus belajar. Itu buah pertobatan. Orang mesti jangan sampai ribut karena kita. Jangan sampai. Oke, saya liwatin. Oke. Ini ada beberapa ayat ya. Aku kasih 3-4 ayat bisa kamu pakai nanti untuk pelajaran lain. Tanpa kekuatan Roh Kudus, tidak mungkin kita mampu untuk berubah dari dosa kebiasaan jelek menjadi kebiasaan yang bagus. Belum tentu kita mampu. Hanya karena kekuatan roh. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ya. Ayo, Dek. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, stop. Ianya ganti saya coba. Bisa nggak semua pakai saya? Ya. Ketika saya dicaci maki, saya tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika saya menderita, saya tidak mengecam. Mengancam. Tetapi saya menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Baca sekali lagi, nggak boleh stop. Dia Tuhan, ya, ganti Tuhan. Semua baca, dipisahkan masing-masing baca. 2, 3. Ketika Tuhan dicaci, ianya saya dong. Oke. Ketika saya dicaci maki, saya tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika saya menderita, saya tidak mengancam, tetapi saya menyerahkannya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Amin. Amin ya. Ya. Jadi jangan balas caci maki dengan caci maki. Kenapa? Kalau kamu membalas caci maki, anjing, lu babi, lu tikus, lu apa? Itu kita menurunkan nilai dari anak Allah sama dia. Bisa nangkep nggak? Nah, makin lama kita dia makin panas, kita makin panas. Terus ada yang liwat, aduh, aktif di persekutuan,
Aduh, baca ayat pinternya setengah mati, atau kalau suara waduh, bahasa rohnya keren setengah mati. Dia ketemu di pasar lagi anjing babi. Coba dah lu pikirin. Lebih baik diem aja yang begituan. 3 Yohanes 1 ayat 11. Ayo cepetan Dedek. 3 Yohanes 1 ayat 11. Di belakang. 3 Yohanes tuh di belakang ya, bukan Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam. No. 3 Yohanes. Salah nih gua nih. Salah. 3 Yohanes 1 ayat 11. Coba, saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Coba tuh ayatnya jelas. Iya. Apalagi kita udah aktif, udah PA melulu. Kalau kita terus berbuat jahat, nggak berubah-berubah, kita dari si iblis, ingat itu. Makanya nomor 1, mulut kita bisa berubah, hati berubah, sikap hidup berubah. Nomor 1, pikiran kita harus berubah. Ini ayat hafalan, saya udah sering baca ini. Ayo Eli Wong, baca Filipi 4 ayat 8. Ini udah ayat hafalan. Edson aja hafal nih. Ayat ini Edson hafal. Yami. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Garis bawah ya. Jadi yang mesti dipikir yang apa, Eli? Benar. Semua yang mulia. Yang benar, yang suci, yang manis. Satu kata. Semua yang ada di otak kita harus yang positif. Beres. Mulia. Semua yang negatif buang aja. Karena pikiran itu langsung masuk di knalpot. Knalpot tuh mulut kita. Didengar. Kalau pikiran kita negatif, knalpot keluarnya nih asapnya negatif. Makanya kita pikir semua yang positif. Ada banyak pekerja-pekerja Tuhan yang sampai hari ini, kalau ngomong negatif melulu, kayaknya nggak ada pengharapan di dalam Yesus. Mana mungkin ya Ibu Jun ya, mana mungkin, mana mungkin melulu. Bakal apa ada Yesus di dalam kita kalau nggak mungkin. Saya entah udah cerita apa belum di sini. Waktu awal-awal, saya masih awal ikutin senior berdoa, perginya ke Husada tuh dulu, ya ke Husada. Waduh, itu teman yang kita doain suaminya udah banyak selang-selang. Mana anaknya masih 2 kecil-kecil. Maka senior saya berdoa sampai saya bilang ini, amin, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong gini-gini, amin. Gua aduh, ya. Selangnya udah banyak. Keluar, habis doain, jalan di lorong, saya pegangan dia, kan aku jalannya susah, dia aku pegangin. Jun, menurut lu gimana tuh yang tadi? Ya, kan kita udah berdoa. Lihat aja hasilnya gimana. Menurut gua ya Jun ya, susah loh Jun. Buset gua ikut amin, belum ada 10 langkah dia jalanan, dia bilang, mana mungkin dia Jun ya, itu udah selang ini, itu katanya si dokter begini. Mana mungkin tuh, coba tuh. Doanya bagus sekali, tapi dia membatalkan doa dia sendiri. Kita jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai.
Doanya luar biasa, tapi kenyataannya lain. 2 Kor 10 ayat 5. 2 Kor 10 ayat 5. Dua Kor 10 ada Mila ya, Mila 2 Kor 10 ayat. Ada Tante. Yuk. Ya. 2 Kor 10 ayat 5. Salah buka, bentar. Happy Thanksgiving belakang kamu. Emang mau Thanksgiving sekarang? Minggu depan, Tante. Ya, minggu depan kita nggak ada acara PA karena Thanksgiving di sini, Mi. Kalau acara Thanksgiving ada apa di sono? Makan turki. Kita makan turki. Biasanya makan keluarga sih. Ya di Indonesia mungkin Chinese New Year ya, makan keluarga. Oke, ayo baca 2 Kor 10 ayat 5. Yes. 2 Kor 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi hidup kita harus berdampak positif nggak? Iya. Nah, harus. Sia-sia kita jadi anak Allah kalau hidup kita tidak berdampak positif dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena apa? Tadi ayat ini sangat jelas, ayat 29. Karena kita dipanggil, dipilih supaya serupa dengan anaknya. Anda lihat teman-teman, sampai bagaimana saya menghasilkan buah, supaya saya yang dipanggil, yang dipilih menjadi hamba Tuhan, harus memiliki karakter anak. Kalau kamu pelayanan cuman duit doang, catat nih ya kalau kamu mau catat. Pelayanan duit saja kan penting. Duit nggak ada duit nggak bisa pelayanan. Tetapi kalau pelayanan kamu dari muda cuman duit, itu tidak merubah karakter kamu. Ayo, bisa jelas nggak tuh? Pelayanan tuh bukan duit doang gitu. Kalau pelayanan duit doang, kamu pikir udah. Tapi nggak merubah karakter kamu. Tetapi kalau pelayanan diri kamu, pelayanan roh jiwa, kata Yohanes 6 ayat 27 tadi, pelayanan yang menyentuh roh jiwa, maka satu hari kamu malu dong. Ajarin sabar. Sabar dong sama suami, sabar dong sama mertua. Kamu nggak boleh gitu, sabar, harus mengasihi. Tahu-tahu kamu sendiri nggak melakukan, malu nggak sama Tuhan? Coba pikir. Ya, malu sama Tuhan. Kita harus pelayanan yang mengubah karakter kita. Itu poinnya. Buah roh itu dengan kita menampilkan buah roh, itu sedang merubah sifat jelek kita. Makanya harus sangkal diri. Sangkal diri. Sangkal diri itu tidak berbuat, berkata menurut kehendak sendiri. Oke. Nah, ini saya udah pernah kasih, kayaknya saya coba berbuah roh, saya kasih ditutup di sini aja.
2 ayat yang bagus ya. Kita dulu. Matius 11, 28, 29. Kayaknya aku pernah ngasih. Matius 11, 28, 29. Matius 11, 28, 29. Ayo satu orang baca. Ibu Syuhong, apa Ibu Betty? Ayo yang siap. Coba nggak kedengeran. Ini Betty ngomong nggak kedengeran, nggak di mute. Di unmute toh. Bisa baca. Ibu Syuhong saja, saya belum siap. Oke, Ibu Syuhong baca Matius 11, 28, 29. Aku memang lihat Ibu Betty lagi seru ngomongnya ngadep ke kanan. 11, 28, 29. Yo. Ya, Matius 11, 28 sampai 29. Oke. Ayo Ibu Syuhong. Marilah. Apa ini? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan akan mendapat ketenangan. Oke. 20 gini ya. Semua persoalan yang Anda dan saya sedang hadapi, pelan-pelan. Diperes, seru sekali. Sebenarnya Tuhan mau keluarkan kita karakter lemah, lembut, dan rendah hati. Ingat itu. Marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi setiap orang tuh letih, lesu dengan berbeban berat. Arti bahasa lain lagi, setiap orang punya persoalan. Enggak ada orang yang enggak punya persoalan. Ingat itu, makanya Yesus bilang, mari yang orang punya persoalan. Orang yang berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan janji akan memberikan hati kita lego. Walaupun saya punya Edson, walaupun papi lagi begitu, tapi Tuhan memberikan kepada saya kelegaan, damai sejahtera, sukacita karena saya memiliki kebenaran. Iya kan? Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saya sangat percaya banyak persoalan karena gengsi kita. Kalau kita nggak terlalu gengsi, persoalan menjadi sedikit kadarnya. Tapi karena gengsi kita lebih gede daripada gaji kita, maka persoalan kecil jadi besar. Iya apa iya Mary Halim? Ini ya, ibu-ibu. Oke, Mary Halim. Kenapa Tante? Sorry. Apa Iya. pertanyaannya? Pertanyaannya, saya bilang, kalau saja kita nggak gengsi, maka persoalan menjadi sedikit dan ringan. Betul. Sebab hidup ini sederhana. Yang bikin riwet, yang bikin ruwet, yang bikin kita nggak bisa tidur itu pikiran kita. Betul, Tante. Persoalan nggak ada apa-apa. Kalau kita lemah lembut dan rendah hati aja, mau ngalah aja mau ngalah. Cincai aja cincai. Semalam aku lagi ngajar cincai.
Cincai, ngomong gampang ya, kayak capcay, cincai. Nggak punya Yesus nggak bisa cincai tahu. Orang suka bilang, aduh persoalan gitu kok digede-gedein. Ya bukan bakal lu sih, dia kan bakal gua. Yang gede-gedein siapa? Pikiran kita. Bertobat ya. Kita udah tua. Kita harus berbuah roh. Hal-hal kecil jangan digede-gedein. Jangan digede-gedein. Ingat itu. Dan mau memunculkan apa coba? Semua persoalan yang sedang kamu alami sebenarnya ada jalan keluarnya. Kalau kamu lemah lembut dan rendah hati. Oke, saya langsung aja terus kepada kalau kamu lagi menderita susah, saya kasih ayat 1 dulu deh. Roma 8:18. Ayo baca deh sayang. Mary Halim ya tadi ya. Bentar, tante lagi dicari. Roma 8. Ayat 18. Roma 8 ayat 18. Oh, tunggu Inggris lagi nih. Nggak bisa? Ya, saya Mami. Ya, coba baca. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. Penderitaan sekarang yang kita alami kan semua lagi penderitaan ya. Kalau kita menang, kita berbuah roh, mengandalkan Tuhan, nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Untuk Ibu Cun saben hari berjuang sama ayat, berjuang saben hari jadi pewarta. Kalau dulu saya ikutin awakku dewe, kalau dulu saya terus ikutin nafsu sendiri, kalau dulu saya mau menang sendiri, kalau saya nggak belajar kelemah lembutan, belajar ngalah, belajar rendah hati, saya nggak nikmati apa yang saya terima hari ini. Dengar nggak Leni? Di hari tua, kalau saya bisa menerima seperti hari ini, banyak perjuangan yang saya sudah lewati. Sekali lagi belajar diam, belajar sabar, belajar ngalah. Nanti kita akan dapat kemuliaan yang dinyatakan. Yang ketiga, buah apa? Nah ini yang paling penting. Biasanya orang buah pertobatannya dilewati sama buah roh. Padahal tidak mungkin kita berbuah jiwa tanpa ada pertobatan dan buah roh. Kita harus keluar bertobat dulu, terus kita berbuah roh, baru ada buah jiwa. Nah, ini saking pentingnya ini yang saya bilang. Kita harus ada perubahan sikap, tutur kata, baru kita mampu membawa orang kepada Tuhan. Setiap orang yang disentuh pelayanan kita harus mampu atau berjumpa ketemu Yesus. Sehingga bukan lagi mengandalkan kita, orang itu bisa mengandalkan Tuhan. Ingat ya. Jangan sampai dalam pelayanan kita membawa orang kepada kita. Yaitu namanya salah satu mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa bawa orang kepada Yesus, didik dia di dalam takut akan Tuhan. Ajar dia firman. Supaya satu hari kita mati mendadak, dia udah bisa berelasi dengan Tuhan. Ingat itu. Ya, ini adalah
ayat yang paling penting. Saking pentingnya saya udah pernah ajar ini, Matius 28 ayat 19-20. Ini buat jiwa, ya. Saking pentingnya di gereja Katolik, maka Vatikan memutuskan sebagai kalimat penutup waktu misa. Kalimat penutup waktu misa. Matius 28, 19, 20. Riana baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Ini perintah yang langsung dalam satu ayat dikasih janji Tuhan. Ini satu-satunya ayat. Ya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Diperintah langsung. Kita tahu bahwa Allah menyertai kita dari banyak ayat. Tetapi khusus untuk perintah. Jadikan semua bangsa muridku. Bayangin. Bukan jadikan semua bangsa jemaatku. Tapi jadikan semua bangsa murid. Mana mungkin saya memuridkan orang kalau saya sendiri belum pernah jadi murid. Makanya dia nggak bisa berbuah jiwa. Karena dia selama ini cuma bisa. Tapi dia nggak pernah belajar siapa Yesus. Dia nggak pernah belajar bahwa ada perintah kita harus bawa orang untuk memenuhi kapling di sorga. Coba bayangin. Jadikan semua bangsa murid, baptis, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi segala sesuatu yang telah kuperintahkan harus ada dulu di kita. Kalau kita udah ada firman yang Tuhan perintahkan, baru kita bisa ajar orang, baru kita bisa menarik orang. Ayat ini perintah yang tidak mudah, tetapi ingat ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Untuk penginjilan, untuk hidup bermisi, Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kita harus membawa banyak orang kepada Yesus. Yohanes 15 ayat 8 berkata. Yohanes 15 ayat ke-8. Leni, baca Leni. Sedikit lagi. Yohanes 15 ya. Ya, ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya, Leni, setiap orang boleh tepuk dada. Saya murid Kristus. Semua orang bilang, saya murid Kristus. Padahal baca firman juga kagak. Baca firman kagak, apalagi berbuah. Padahal kata Kristus di Yesus yang ngomong sendiri. Kalau kamu berbuah banyak, ini kan oknum dong, orang dong. Bukan buah roh, bukan buah pertobatan. Kalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu juga muridku. Ini peneguhan yang Tuhan omong. Kamu boleh tepuk dada sampai kenceng, saya murid Kristus. Tapi dia udah ngomong syaratnya. Kalau kamu berbuah banyak, baru kamu muridku. Boleh dong. Riana gembar-gembor. Muka saya kayak Megawati. Boleh saja. Mulut-mulutnya Riana. Persoalannya
Megawati akui dia jadi adiknya enggak? Bisa nangkep teman-teman? Kita boleh tepuk dada menjadi anak Allah, menjadi murid Kristus, tepuk dada boleh. Tetapi 2000 tahun yang lalu tercatat di kitab suci, kalau kamu berbuah banyak, baru aku sebut kamu murid. Jadi penting apa enggak tuh coba? Ya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15. Andy, baca Andy. Udah ngantuk ya Andy ya? Ayo Andy. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Keren nggak nih? Salah satu syarat supaya doa kita didengar oleh Tuhan, catat ya. Ini katanya, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan pilih kita. Dan sudah menetapkan supaya kita bisa pergi bersaksi dan apa? Menghasilkan buah. Bukan 3 macam aja, tapi buahmu tetap. Kalau bicara buahmu tetap, ini yang jiwa. Buah rohnya juga tetap. Buah pertobatannya juga tetap. Nah, Kolose 2, nanti tinggal 2 ayat lagi. Tinggal 2 ayat lagi selesai. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Eli Wong baca lagi deh. Ya, Mami. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Yes. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Kalau kita yang udah menerima Yesus, hendaklah hidup kita tetap. Nih garis bawahi kata-kata tetap. Dalam badai, dalam jalan landai, dalam angin topan, dalam hujan, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam firman. Makanya kita harus jadi hamba kebenaran. Tapi kalau kita jadi hamba gereja, ketika gereja gonjang-ganjing, ketika ribut di dalam, kita cuma lihat gereja, kita ikut gonjang-ganjing. Tapi kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita akan menjadi inspirator ketika terjadi gonjang-ganjing. Keren ya? Bahwa kita itu bertambah teguh dalam iman, dibangun di atas kita. Dan kalau kita bisa begitu, maka hati kita melimpah dengan syukur. Ajarin orang Mirella, bersyukur dong, bersyukur. Nggak bisa. Banyak orang bilang gini, Cud, gimana bersyukur, gaji nggak cukup, anak sakit, laki galak, lu suruh gua bersyukur, apanya? Karena apa? Dia belum bisa melihat
Ada sisi baik dalam setiap masalah. Ada pembelajaran dalam setiap masalah. Dia belum bisa lihat. Yang dia lihat apa yang kasat mata saja. Ya, makanya dulu orang bisa bilang, Cun, gua heran deh sama lu. Lu masih muda dulu nih ya teman-teman. Tapi punya anak cacat kayak begitu kemana-mana lu gendong, lu nggak malu ya? Nggak repot ya punya? Enggak tuh, udah biasa lama-lama. Hidup dari kebiasaan. Saya bisa karena sudah biasa. Oke, ayat terakhir. Ayat terakhir. Lukas 8, ayat 8 dulu. Lukas 8, ayat 8. Andre mana nih Andre? Aku nggak suruh dari tadi. Pakai gambar sih, jadi aku nggak lihat orangnya ada apa enggak. Saya lagi di jalan, on the way. Bentar lagi. Saya aja lagi di jalan. Saya sudah dapat. Sorry Mi, aku mute Mi. Mami unmute Mi. Oh iya. Oke. Betul, aku udah siap. Ya silakan. Siapa tuh? Ya, Esther. Ya Esther, silakan ya. Esther. Lukas 8 ayat 8. Yes. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Stop, dengerin dulu. Jadi benih itu yang sebagian jatuh di tanah yang baik. Semoga ini hati kalian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh bisa 100 kali lipat. Melalui pengajaran ini kalian bisa cari jiwa. Ayat 15 sekarang. Ibu Esther, tolong. Ayat 15. Penjelasannya, itu penjelasannya. Ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ya. Jadi baru bisa berbuah teman-teman kalau kamu tekun baca firman, perlahan tapi pasti lama-lama karakter kamu berubah. Bukan tanpa baca firman nggak mungkin karakter kamu berubah. Tetapi kamu baca firman bukan tidak berdampak apa-apa. Perlahan tapi pasti kamu pasti berubah. Pasti itu. Dan ketika kamu simpan di dalam hati kamu yang baik, berjalannya waktu dia mengeluarkan buah jiwa. Amin apa enggak nih teman-teman? Amin. Setiap orang harus berbuah jiwa apa enggak? Ibu Mary, saya lihat kamu dengerin dengan rajin. Ibu Mary, berbuah jiwa harus apa enggak? Harus. Ibu Mary umur berapa? Pencet mute-nya bisa. Di unmute, Tante. Mungkin nggak bisa kali, Mi. Dia nggak bisa ya? Nggak bisa unmute, Mi. Bingung. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kira-kira umurnya di atas 70 atau 80 ini. 80? 84, Ad. Bukan benar. 84. 84. Ini orang kamu ya? Yudi, oh ya ada Yudi, gua nggak tahu. Ini orang Las Vegas. Iya, Tante Mary dari Las Vegas. Oh, I see. 84 ya. Oke, sekarang 80. Mel, apa Riana, lu liatin Riana. 84 masih seger begitu. Coba. Luar biasa nggak tuh? Coba. Bisa nggak kayak gini? 84 Mila, lu bisa nggak lu 84?
seger kayak gitu. Dia tadi bangun dari duduk, nggak usah pakai dipapa, dia masih sepertinya kurus. Kita gendut, gimana dong? Itu problemnya. Oke. Makannya sedikit aja makannya. Iya, diajak makan melulu gua sama Esther. Oke. Selesai. Jadi ingat ya, setiap orang dituntut berbuah. Itu poin. Pertama, buah pertobatan. Kalau udah bertobat, harus mengeluarkan buah roh. Ketika dalam hidup dia mengeluarkan buah roh, dan dulu dia jadi penjudi, tukang marah-marah, sekarang dia jadi lemah lembut, di dalam rumah ada ketenangan, pasti orang datang. Apa sih rahasianya? Nah, Yesus, buah jiwa, tahu tulis ya, buah jiwa nggak usah dicari. Dia datang sendiri, yang konseling sama kita, yang kepengen diperbaharui hidupnya seperti kita. Sebab kita udah jadi inspirator banyak orang. Makanya kembali lagi kepada kita. Apakah hidup kita berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita? Itu poinnya. Oke. Ini keharusan. Ingat ya,